Apa yang harus dilakukan oleh seseorang apabila seorang istri mendualisme aturan suami? Misalkan suami larang anaknya untuk melakukan hal-hal lagun misalkan, malah dibolehkan oleh istrinya, dan ini dilakukan lebih dari 3 kali misalkan. Yang kedua adalah kebiasaan keluar rumah atau misalkan ke rumah orang tuanya walaupun bukan dalam jarak safar yang berjarak lebih dari 5 km tanpa izin suami jika sedang marah. Jazakallahu atas jawabannya, Ustaz. Nah, pertanyaan ini sesungguhnya sangat jelas jawabannya, tapi sangat berat prakteknya. Yang namanya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa mimma faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Sesungguhnya laki-laki itu pemimpin bagi para wanita karena Allah lebihkan pada mereka di atas perempuan dan juga karena apa yang mereka nafkahkan. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para wanita, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Para wanita itu hendaklah menjadi wanita yang saleh, yaitu wanita yang taat kepada Allah, taat pada Rasulnya, dan kemudian taat pada suaminya. Maka engkau sebagai rakyat mengikuti perintah pemimpinnya. Jangan sampai ada dualisme dalam satu keluarga. Kalau ada 2 pimpinan dalam satu keluarga, niscaya rakyatnya akan kacau. Kalau ada 2 pemimpin, maka pemimpin itu seorang suami. Taib, adapun istri hendaklah mentaati suaminya dalam mendidik anak-anaknya. Maka engkau katakan, wahai istri, kepada anak-anakmu, jangan, bukankah bapak sudah melarang? Ingat ucapan abimu kemarin. Mendukung apa yang diperintahkan oleh bapak mereka. Ini membantu, mendukung, menegaskan apa yang sudah diperintahkan oleh pimpinan keluarga. Itu seharusnya. Demikian pula ketika keluar rumah, ketika pergi ke rumah orang tuanya, harus dengan izin suami. Karena dialah pemimpinmu, dialah tonggak rumahmu, dialah orang yang harus kamu taati. Dan kalau seorang wanita, seorang istri mentaati suaminya, dalam keadaan dia sudah mengerjakan yang wajib-wajibnya, diberikan, Masya Allah, keutamaan yang sangat besar. Di antaranya, kata Nabi SAW, wanita ini idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha, kalau seorang wanita sudah salat 5 waktunya, sudah puasa bulan Ramadannya, dan kemudian mentaati suaminya, maka dia dipersilahkan masuk ke dalam surga dari 8 pintu yang dia sukai. Mana yang mau dia masuki? Min abwabi thamaniyati sya'at. Silahkan masuk ke jannah. Min abwabi thamaniyati sya'at. Silahkan masuk dalam surga dari pintu manapun yang 8. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan seorang istri yang saleha yang mentaati suaminya. Hanya saja saya ingatkan kepada suami, para pemimpin, hendaklah dia memimpin dengan adil dan bijak. Hendaklah memimpin dengan apa yang Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Perintahkanlah atau ajaklah atau bimbinglah keluargamu agar jauh dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini perintah pada pimpinan-pimpinan rumah tangga. Maka pimpinlah mereka dengan al-haq, itu satu. Yang kedua, pimpinlah mereka dengan cara yang hak. Mimpin dengan hak artinya dengan hukum-hukum yang hak. Tetapi cara-caranya juga harus dengan hak, dengan hikmah, dengan lembut, dengan bijak, sehingga dia tahu kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya. Maka hendaklah dia katakan pada istrinya, nanti ya, besok atau lusa kita akan ke sana. Artinya melarangnya karena satu hal yang suatu saat akan diizinkan, karena silaturahmi pada orang tua adalah khair. Barakallahu fikum. Sehingga kalau tidak bijak kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran, kita tidak bisa salahkan satu pihak, tetapi bisa jadi 2 pihak ada kesalahannya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah dengan melunasinya terus terhindar dari riba? Kalau engkau sudah menandatangani teken kontrak bahwa kalau saya terlambat sekian 1 bulan ini saya akan tambah sekian, kalau begini saya akan tambah sekian, itu artinya kamu sudah menyetujui riba, dan itu sudah salah. Walaupun kau bisa melunasinya secara lengkap, tidak pernah terlambat, tetapi kamu sudah menyatakan saya setuju kalau ditambah harganya, kalau tambah panjang waktunya, tambah harganya, saya setuju. Itu sudah menyetujui riba. Bertobatlah pada Allah SWT. Barakallahu fikum. Bagaimanakah hukum menghadiri walimah yang di sana terdapat
kemaksiatan misalkan, apakah terlarang secara mutlak ataukah boleh bila terpenuhi syarat-syarat seperti tidak adanya sesuatu yang haram, terutama orang awam atau orang itu khawatir jika tidak datang akan memutuskan persaudaraan. Nah, hukum asalnya mendatangi undangan adalah wajib. Hanya saja ketika ada sesuatu kemaksiatan, maka kewajiban tadi jadi gugur. Sebab kita mendatanginya akan mendatangi kemaksiatan. Seperti ada pentas, apa itu namanya, yang wanita ariyatin, kasiyatin, ma'ilatin, mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang, perempuan yang menggoyang-goyangkan badannya, perempuan yang menyanggul rambutnya, itu disebut oleh Nabi SAW sinfan min ahlin nar, 2 golongan dari ahlin nar. Maka sudah terhalang atau sudah tidak lagi wajib kita mendatanginya. Hanya saja solusinya, kalau kita khawatir memutus silaturahmi, kita datang pada waktu yang tepat dan kemudian pergi pada waktu yang tepat pula. Apa waktu yang tepat? Kalau sudah kalimat para hadirin itu sudah mulai, itu musik sudah mati atau belum dinyalakan, kemudian mereka sudah mulai khusyuk, apalagi ada yang kemudian sudah muqaddimahnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Artinya ayat Al-Quran adalah dengan kalimat innal hamdalillah sampai ucapan ayat Allah Ta'ala yang 3 tentang masalah takwa, ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Duduk, setor muka, ucapkan doa kepada keluarga setelah ijab qabul selesai. Kalau tidak ada kemaksiatan, silahkan ya, teruskan. Kalau ada sesuatu yang tidak pantas engkau di situ, seorang ahli sunnah, seorang yang memegang agamanya, maka pergi saja. Apa pantas seorang berpakaian sunnah duduk di hadapan panggung, di atasnya ada seorang wanita yang kasiyatin, ariyatin, ma'ilatin, mumilatin, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah? Sama sekali tidak pantas. Tapi sudah terkena kewajiban tadi, sudah menghadiri ijab qabulnya, yaitu kalimat saya nikahkan anak saya kepada kamu dengan mas kawin ila akhirih, juga sudah dijawab saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Itu sudah, kamu sudah melaksanakan kewajiban menghadiri undangan. Barakallahu fiik.